Pembentukan BPU PKI. Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPU PKI) untuk meyakinkan bangsa Indonesia bahwa Jepang benar-benar ingin Indonesia merdeka. Tugas BPU PKI adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPU PKI. Susunan pengurus dan jumlah anggota BPU PKI adalah: Ketua, Dr. Rajiman Wadiyodiningrat. Ketua Muda, Raden Panji Suroso. Ketua Muda, Ichibangase. Anggota luar biasa, orang Jepang. Anggota 60 orang tidak termasuk ketua dan ketua muda. Persidangan pertama BPU PKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini, yang dibicarakan adalah mengenai rancangan dasar negara untuk Indonesia jika sudah merdeka. Pada sidang pertama, anggota yang mengusulkan rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka, diantaranya Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, mengajukan usul mengenai dasar negara secara lisan yang terdiri atas 5 hal, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Perumusan 5 dasar negara oleh Mr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Mr. Supomo mengemukakan pendapatnya tentang 5 dasar negara, yaitu paham negara persatuan, perhubungan negara dan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisme negara, dan hubungan internasional. Selanjutnya perumusan 5 dasar negara oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Bung Karno mengemukakan pendapatnya tentang 5 dasar negara, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pancasila adalah nama yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945, yang disetujui oleh anggota sidang lainnya pada saat itu.
sehingga pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dinamai sebagai hari lahirnya Pancasila. Selain Pancasila, Insinyur Soekarno juga mengusulkan dua dasar negara lainnya yang diberi nama Trisila dan Ekasila. Isi dari Trisila yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Sedangkan isi dari Ekasila yaitu gotong royong. Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka belum terbentuk, sehingga pada tanggal 22 Juni tahun 1945 diadakan rapat gabungan panitia kecil, dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya pembentukan panitia 9 yang terdiri dari 9 orang. Ini adalah susunan dari panitia 9 yang terdiri dari 1 ketua dan wakil ketua dan 7 orang anggota lainnya. Yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Randus Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Haji Agus Salim sebagai anggota, Mr. Alexander Andries Maramis sebagai anggota, Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota, Kiai Haji Wahid Hashim sebagai anggota, Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, dan Abi Kusno Cokro Sujoso sebagai anggota. Proses persidangan kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Panitia 9 ini pada tanggal yang sama juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon mukadimah hukum dasar negara, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 BPUPKI dibubarkan di Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja dari BPUPKI, maka Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jundi Inkai yang beranggotakan 21 orang. Dan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Ketua PPKI menambah 6 anggota lainnya sehingga anggota PPKI menjadi 27 orang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang beberapa utusan dari wilayah Indonesia bagian timur. Beberapa utusan tersebut adalah sebagai berikut: Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi, Tajudin Noor dan Insinyur Pangeran Noor, wakil dari Kalimantan, I Ketut Puja, wakil dari Nusa Tenggara, Latuhar Hari, wakil dari Maluku. Mereka semua berkeberatan dan mengemukakan pendapat tentang bagian kalimat dalam rancangan pembukaan UUD yang juga merupakan sila pertama Pancasila sebelumnya, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada sidang PPKI pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Hatta lalu mengusulkan mengubah 7 kata tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh Hatta dengan 4 orang tokoh Islam. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa. Rumusan akhir adalah sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth,